Tadi promonya, adonannya ada pasirnya. Berapa puluh ya? Acara kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Flores Timur dalam rangka meresmikan alat penyulingan air laut menjadi air minum hari ini di Dusun Meko, Desa Pledo. Segera kita mulai. Tadi telah sama-sama kita saksikan peresmian oleh Bapak Gubernur, dan selanjutnya kita akan dengarkan sekapur siri oleh Bapak Penjabat Bupati Flores Timur. Baik, terima kasih. Salam. Halo. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu rombongan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Pak Mokhtar, Bapak DPRD Kabupaten Flores Timur yang hadir, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Puji syukur kita dapat kunjungan dari Bapak Gubernur untuk melihat langsung desalinasi yang merupakan sumbangan pemberian dari pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur untuk kita menikmati air bersih, air sehat bagi masyarakat di Dusun Meko ini. Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Flores Timur, untuk kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur, dan kami juga menginformasikan kepada seluruh tamu undangan yang ada, masyarakat Dusun Meko dan seluruh masyarakat Adinara yang ada, bahwa ini merupakan titik pertama kunjungan Bapak Gubernur, dan apa yang dilihat sekarang merupakan salah satu bukti sumbangan perhatian dari Bapak Gubernur. Kemarin kita telah mendapat juga pemberian untuk pembangunan jalan, ada di desa, ada di Pulau Solor 19 kilo lebih. Tepuk tangan untuk itu semua. Ada juga di Adonara 8 kilo, ada juga di Adabang, dan desalinasi 2 tempat di Dusun Meko ini dan di Desa Kolaka. Jadi ini pemberian yang luar biasa. Kami masyarakat Flores Timur sangat bersyukur karena telah memberikan setitik air kehidupan yang tentu akan memberikan semangat bagi kami semua dalam membangun Flores Timur. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak. Kami mohon kiranya Bapak memberikan pesan-pesan bagi kami semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua kita, warga Dusun Meko dan sekitarnya. Ada Bapak Desa, ada Bapak Camat, boleh menyampaikan pertanyaan, harapan kepada Bapak Gubernur. Nama dan langsung to the point, jangan bertele-tele. Ya. Mari, duluan nama orang tua. Terima kasih Bapak Bupati. Yang kami muliakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan, unsur pimpinan Kabupaten Flores Timur, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para undangan yang kami banggakan. Kami langsung saja. Bapak Gubernur, pertama kami bangga dan terima kasih bahwa di akhir kepemimpinan Bapak Adonara telah banyak
menikmati kebijakan-kebijakan Bapak. Harapan ada 3 poin tidak salah. Pertama, kami mengharapkan seperti tadi Bapak Bupati sudah menyinggung sedikit soal jalan. Jadi jalan negara atau jalan nasional, jalan provinsi, kami dari khusus di Pulau Donara sangat mengharapkan masih sisa itu dilanjutkan. Sisa-sisa di titik-titik yang dari DPR sudah tahu, itu tolong dibisiki sama Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur juga tentu tahu bagian-bagian yang akan dilanjutkan. Ini harapan kami seluruh warga masyarakat Adonara pada umumnya dan Witiama pada khususnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pada awal Bapak dipilih menjadi gubernur, itu ada satu tunggakan yang belum terpenuhi. Selain membuka isolasi jalan, komunikasi dan seterusnya itu sudah, tetapi Adonara Kabupaten Bapak belum tunaikan. Ini hal yang sangat kami dambakan dari ujung Baibada sampai Baiburi, dari ujung Sagu sampai Baibada. Kami sangat mengharapkan. Yang ketiga, musim tanam kali ini masyarakat petani gagal total. Tidak hanya gagal panen, tapi gagal produk dan juga gagal tumbuh. Apa yang diharapkan untuk mereka menunaikan kewajiban sebagai negara. Untuk itu harapan kami, kiranya perhatian pemerintah provinsi bersama jajarannya, terutama instansi sektoral, kiranya petani ini dibantu, baik pangan, bibit, obat-obatan, dan juga alsintan lainnya, termasuk pemberdayaan pariwisata seperti hari ini ada di sini. Itu hal yang ketiga, Bapak Gubernur. Hal yang keempat, ya, minta maaf, ini titipan keluhan. Minta maaf, kami sebagai Ketua Forum DPD Kecamatan Witiama, jadi kami banyak yang kami tangkap dari masyarakat, dan sekarang masyarakat terutama intelek, tenaga kontrak daerah ini juga mengeluh, kalau kami di PHK, bagaimana ini pemerintah memikirkan kami selanjutnya. Ini juga menjadi satu harapan kecil. Mudah-mudahan Bapak Bupati, Bapak Gubernur bisa lebih arif melihat generasi kita yang sekarang terkatung-katung nasibnya. Setelah di PHK, saya kemana, lapang kerja di mana, atau saya ciptakan kerja yang gimana untuk meraih hidup saya lebih baik. Ini 4 hal ini. Dan terakhir, kami dari lembaga Forum BPD sangat mendukung pembangunan di Flores Timur, di Nusa Tenggara Timur, dan khususnya di Pulau Donara, dan sekaligus mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di Nusa Tenggara Timur. Inilah yang perlu kami sampaikan dari lubuk hati yang paling ikhlas. Mohon kiranya Bapak Gubernur tercinta bisa memperhatikan dengan arif dan bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Nama saya Polikarpus Kopong. Saya asal Desa Pledo, asli di sini. Saya mau menyampaikan 3 poin, Pak. Poin pertama terkait dengan infrastruktur jalan. Bahwa untuk diketahui, kami masyarakat Dusun Tiga Meko di tahun anggaran 2018, Pak, kami mendapat bantuan jalan Hotmi dari Sipambaran ke Meko, yang mana waktu itu dananya sekitar 6,4 miliar. 3 hari ini kebetulan Bapak Gubernur sendiri sudah hadir di tempat ini. Tentunya kami dari masyarakat Dusun Tiga Meko dan Desa Pledo pada umumnya
Satu, menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak bersama rombongan karena minta maaf tempat kami ini terlalu unik, Pak. Dusun kami ini terpencil untuk ukuran Kabupaten Flores Timur. Dusun kami ini kalau dulu itu orang tidak kenal, Pak. Tetapi ketika dia memasuki nominasi API juara 2 se-Indonesia, maka Mako ini menjadi geliat, Pak. Mako ini ibarat seorang gadis cantik yang butuh didandani. Sehingga menjadi pertanyaan saya, Pak, terkait dengan infrastruktur jalan, kami mohon bantuan Bapak Gubernur. Karena Bapak Gubernur sudah sendiri menyaksikan jalan yang tadi sekitar 1,8 kilo, Pak. Barangkali ini menjadi perhatian Bapak Gubernur. Kemudian kedua, terkait dengan pariwisata. Seperti saya sampaikan awal tadi bahwa di tahun 2019 Mako ini dia masuk API juara 2 se-Indonesia. Setelah itu tidak ada action apa-apa, Pak. Kasihan, Pak, kami arah kecil sini, Pak. Kami mau butuh dana. Yang barangkali saat ini diharapkan kita ini ada bantuan sedikit dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 22. Tetapi selanjutnya saya pikir dia butuh sentuhan lagi, Pak. Sehingga mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Gubernur hari ini, paling tidak Mako ini kita bangun. Karena Mako juga adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur yang butuh sentuhan. Ketiga, terkait dengan air minum, Pak. Tentunya hari ini juga kami sangat berterima kasih dengan bantuan penyulingan air bersih. Bahwa selama Indonesia merdeka, kami masyarakat Mako itu hanya mengkonsumsi air payau. Perlu digarisbawahi, kami hanya mengkonsumsi air payau. Sehingga hari ini, mudah-mudahan dengan bantuan penyulingan air bersih ini, kami masyarakat Mako juga bisa menikmati air bersih seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Air sehat. Air bersih pakai mandi, air sehat beda itu. Ya, air sehat. Kemudian satu lagi, Bapak Gubernur sudah menyaksikan bahwa kami di Dusun 3 Mako ini ada sekitar 60 kakak. Yang keseharian hidup kami itu dari nelayan 100%, Pak. Jika kami butuh sentuhan, butuh bantuan, barangkali butuh bantuan puket atau alat-alat tangkap ikan yang lain. Kita ketahui bahwa sebelum dia masuk destinasi pariwisata, Mako ini ibaratnya tiap hari itu orang dari luar datang bom ikan di sini, Pak. Bom ikan di sini, sehingga Mako ini menjadi tempat incaran para nelayan yang menggunakan bom. Barangkali semua kemelut yang kami hadapi ini perlu saya sampaikan di forum ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan, Bapak Pejabat Bupati Flores Timur bersama rombongan, sikatnya kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang dirahmati dan dimuliakan oleh Tuhan dan seluruh lewatan. Pada kesempatan ini saya sedikit menyampaikan bahwa kami masyarakat Desa Pledo pada umumnya dan khususnya Dusun 3 Mako sangat berbangga dan berterima kasih atas jamaan dan kehadiran Bapak Gubernur secara langsung pada hari ini di tempat ini. Dan ini membuktikan bahwa jauh di ujung Kupang sana namun dekat di hati. Kenyataan desalinasi ini adalah sebuah perencanaan sebelum COVID yang diluncurkan dan dikirim beberapa tugas untuk datang survei. Namun masuk COVID, program ini tidak dilaksanakan dan di 2022 kemarin di penghujung program ini direalisasikan oleh Bapak Gubernur. Dan satu lagi menjadi PR yang sudah ditandai di lokasi ini yaitu Kotiks untuk mendukung pariwisata, di mana bisa waktu itu juga adalah titipan Pak Gubernur untuk bisa survei langsung di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dijamah dan sudah ditandai ini bisa terrealisasi ke depan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa Mako walaupun posisinya dusunnya jauh dari desa induk, namun memiliki potensi yang luar biasa. Dengan pariwisatanya, dengan perikanan dan kelautannya, dengan pertaniannya, sehingga butuh jamaan dan instrumen-instrumen penopang untuk mempercepat perkembangan destinasi pariwisata. Kondisi infrastruktur. Yang kedua,
penerangan, dan 3 telekomunikasi. Dan ini juga di beberapa kesempatan yang lalu yang dilakukan monitoring oleh Bapak Penjabat dan langsung kontrol air desalinasi. Pak Penjabat juga sudah menyampaikan pesan positif bahwa dalam waktu dekat PLN akan dipasang, dan telekomunikasi. Telekomunikasi tinggal menunggu PLN masuk baru tower ini bisa dipasang. Nah, ini menjadi sebuah informasi yang sangat membahagiakan kami di Dusun Tiga Meko. Kami yakin bahwa dengan kehadiran Bapak Penjabat dan Bapak Gubernur hari ini bisa bergandengan tangan dan kolaborasi dari aspek tugas kita sebagai penyelenggara pemerintah. Saya yakin bahwa semua yang bisa dilakukan demi kesejahteraan masyarakat Dusun Tiga Meko pada khusus. Dusun Tiga Meko bisa memenuhi sebuah kebutuhan yang menjadi tersan sepanjang zaman, di mana air sehat sudah hadir di tengah-tengah kami, dan ini kami akan konsumsi, dan ini menjadi jamaan amal baik Bapak sebagai karya yang tercatat dalam sejarah perjalanan Lewat Tanah ini ke depan. Mungkin sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, karena air merupakan kebutuhan vital, air kehidupan yang sangat memberikan dampak positif dan menggairahkan dan memberikan semangat kehidupan kepada Lewat Tanah tercinta Desa Pledo dan khususnya Dusun Tiga Meko. Dan terima kasih pada kesempatan ini kepada semua dinas yang selama ini telah memberikan sentuhan-sentuhan untuk bisa mendongkrak dan menopang majunya perkembangan Desa Pledo dan khususnya di Dusun Tiga Meko. Banyak hal yang kami sangat membutuhkan. Melalui kesempatan ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu untuk bisa saling sharing dan saling berbagi cerita. Terima kasih Bapak Gubernur, selamat datang di Desa Pledo khususnya Dusun Tiga Meko. Semoga Tuhan dan Lewat Tanah selalu memberkati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak Gubernur bersama rombongan di Dusun Tiga Meko ini. Perkenalkan dulu, saya kepala sekolah SD Pusmoko. To the point saja, saya menyampaikan bahwa sekolah kami ini ya mungkin banyak hal yang sudah mengalami kekurangan yang sudah disampaikan oleh Bapak Desa, termasuk internet. Karena seluruh pekerjaan Dapodi itu harus melalui jaringan internet online, baik pengiriman data Dapodi maupun laporan dana bos harus melalui online, sehingga mungkin hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Desa. Yang kedua, bahwa mungkin Bapak Gubernur dari jalan mungkin sudah melihat kondisi sekolah kami yang ada di sini. Tahun 2021 mendapat bangun dua ruang, sementara ruang yang satunya sampai sekarang belum dibangun atau belum diperbaiki sampai sekarang, sehingga tiangnya juga tinggal besi. Sehingga ini perlu perhatian dari pemerintah, baik tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Yang berikut hal yang berikut tentang yang sudah disampaikan oleh Bapak Desa, internet maupun air bersih, jaringan internet dan PLN ini penting. Sehingga saya hanya menyampaikan bahwa coba nanti Bapak Gubernur pulang perhatikan kondisi sekolah kami. Hanya 3 ruang kelas, tapi rombongan kenapa? Rombongan yang gurunya 8, PNS kami hanya 2 orang. Murid 35. Ini yang itu sekolah kecil. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu tahun 2021 pernah dapat 2 ruang, sementara kami menggunakan 3 ruang, di dalamnya pakai sekat. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, jawaban yang nomor 1 kabupaten dulu. Bukan gubernur tidak mau. Itu kita masalah pemerintah pusat. Sekarang melakukan stop dulu. Moratorium untuk mengecek kabupaten-kabupaten yang sudah menjadi daerah otonom, bagaimana mereka dikelola
berjalan baik atau tidak, yang tidak akan digabungkan. Jadi ini evaluasinya dilakukan dulu oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dihitung. Jadi ke depan, bahkan ada kabupaten yang dulu sudah otonom, kalau dia tidak bisa hidup, maka dia akan digabungkan kembali pada itu. Ini sedang dilakukan evaluasi. Karena itu keinginan Adonara menjadi kabupaten harus menyiapkan dulu sumber daya baik, sehingga one day, satu saat, kalau ternyata nanti ini dibuka, tidak lagi jadi masalah untuk kembali lagi menjadi Flores Timur. Karena kalau dia tidak siap betul, digabung kembali. Beberapa kabupaten sedang dilihat, di NTT ada beberapa juga dilakukan evaluasi. Kita harapkan ini didorong terus supaya kabupaten itu tidak kembali menjadi kabupaten induk, tetap dia tetap menjadi kabupaten daerah otonomi baru yang terus proses untuk bertumbuh. Yang kedua, untuk masyarakat nelayan, ada dari perikanan provinsi ada nggak sih? Nah, kamu tolong lihat sebentar, diskusi dengan orang tua kelompok nelayan di sini, mana apa yang bisa dibantu dirumuskan segera. Laporkan ke saya kalau sudah turun malam. Nah, ini saya akan. Lalu jalan kita agak terbatas kali ini. Kenapa? Karena baik pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten, ini sekarang kita punya masalah serius. Provinsi NTT termasuk Kabupaten Flores Timur itu dulu beda dengan hari ini, beda dengan kemarin-kemarin. Dulu kita begitu dapat daun dan dak direncanakan sendiri oleh pemerintah daerah. Sekarang tidak, semua sudah spesifik, langsung dari sana sudah dikasih blok grant seperti itu, tidak bisa lagi kita pisah. Karena itu kita harapkan nanti perjalanan keuangan negara nanti baik, maka daerah-daerah seperti ini infrastrukturnya pasti dibangun. Tapi khusus untuk Witihama, apalagi dengan pulau yang kemarin saya pakai pesawat, saya lihat 3 pulau itu indah sekali. Ini akan menjadi tempat pariwisata yang sangat baik dan akan berkembang dengan baik. Saya yakin itu. Kenapa? Kita bersyukur bahwa Bapak Presiden Joko Widodo telah membangun bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten Manggarai Barat, membangun Labuan Bajo yang begitu hebat. Tanggal 9 sampai 11 Mei nanti hadir KTT ASEAN Summit, 11 kepala negara hadir di sana, dan itu menjadi lompatan luar biasa untuk pariwisata Nusa Tenggara Timur yang punya dampak juga kepada Flores Timur. Jadi nantinya dampak bukan cuma saja di Labuan Bajo, tapi dampak itu akan bergeser terus sampai ke seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur. Nah, apalagi keindahan kita seperti ini. Karena itu, bagaimana caranya? Cara nomor satu adalah masyarakat di Witihama, masyarakat di Dusun Mekko itu wajib menjaga kebersihan dengan baik. Seluruh toilet, dapur, semua jaga dengan kebersihan. Penting kenapa? Orang tidak mungkin datang lihat bagaimana kita punya keburukan yang luar biasa. Uang kalau ada, infrastruktur jalannya dalam tempo singkat jadi. Tapi membangun kehidupan yang bersih, membangun masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, sampah plastik tidak boleh dibuang sembarang, di kemudian supaya nantinya ini begitu jalan dibuka, masyarakat sudah terbiasa dengan kehidupan pariwisata yang baik. Itu penting. Kita lihat di Labuan Bajo disiapkan, tiba-tiba boom, begitu ada uang jadi, tapi masyarakat belum siap, masih buang sampah sembarang. Kita sedang latih mereka supaya mereka tidak. Mulai sekarang ini Bapak Desa sudah atur, tidak boleh buang sampah plastik sembarang di pantai. Semua disiapkan, diolah dengan baik, dikelola dengan baik supaya tidak ada dampak buruk terhadap ini. Yang kedua, nanti kita siapkan, ada pejabat di sini, kita akan rapat untuk bom ikan. Seperti itu yang tadi disampaikan, itu tidak boleh terjadi karena merusak karangnya, merusak biota yang di laut, dan akhirnya keindahan pulau itu tidak ada lagi. Orang datang itu kan cuma bukan lihat pulaunya, mereka bisa surfing, mereka bisa diving, mereka bisa snorkeling. Itu semua menjadi permainan ataupun atraksi-atraksi yang dibutuhkan para wisatawan untuk hadir di sini. Dan selanjutnya kita siapkan juga pertanian. Tadi disampaikan masalah gagalnya apa, nanti Kadis Pertanian Kabupaten Provinsi itu merumuskan, dia bisa lakukan langkah-langkah untuk bisa dikerjasamakan apa aja yang bisa dibantu.
Karena saya lihat ini tanah lebih baik, lebih subur daripada daerah-daerah lain. Jadi harusnya teorinya gagal itu kenapa? Apakah tanamnya cepat lalu hujannya tidak? Atau tidak informasi sehingga tidak lanjutkan? Kemarin di Lembata mereka gagal tanam, didabel lagi sekali, dan akhirnya mereka mampu untuk tanam. Nah ini informasi seperti Bapak Desa harus diinformasikan segera. Jadi nomor telepon Kadis Pertanian Kabupaten, nomor telepon Kadis Pertanian Provinsi itu diberikan, nanti tolong disampaikan. Yang mewakili pertanian provinsi ada nggak hadir di sini? Nah, tolong nanti disampaikan nomor teleponnya, dikasih ke Bapak Desa supaya diinformasikan sehingga kamu bisa dibuat. Kenapa? Sekarang ini kita bisa rencanakan tanam. BMKG kerjasama dengan BMKG, bulan apa tanam, tanggal berapa tanam, hujannya turun berapa lama, itu sudah punya. Jadi kita jangan tunggu lagi ya. Jangan hujan hari ini kita cek, ini hujan tidak berapa panjang hujan kali ini. Nanti kita kerjasama dengan BMKG sehingga kita tidak tanam lihat cuaca pakai zaman dulu. Tapi kita sekarang kita sudah tahu, BMKG sudah menghitung dalam berapa bulan, hujannya berapa kali, kita tanam jagung kapan, atau tanam padi, tanam sorghum, tanam itu kapan kita mulai tanam. Dan itu saya harapkan ini direncanakan yang baik supaya terencana. Kalau hari ini nanti sebentar ditolong dikasih nomor telepon pejabat, kasih nomor teleponnya Kadis Pertanian Kabupaten, nomor telepon Kadis Pertanian Provinsi untuk langsung dihubungi sehingga apa yang menjadi kendala yang tadi disampaikan itu bisa diatasi. Lalu kita tahu bahwa daerah ini tidak mungkin berkembang kalau sistem pendidikannya nggak jalan baik. Tadi Pak Guru menyampaikan, nanti kamu itu kan urusan kabupaten, apa namanya sekolah itu. Tapi saya bantu kamu pribadi, 50 juta nanti saya kasih kamu supaya jadi bangun kelasnya yang baik, jangan korupsi karena itu uang pribadi. Nanti saya akan minta kembali. Nah, dikerjakan yang baik, ditaruh yang berat kelasnya supaya, tapi penting bayarannya harus ada. Nomor 1, kamu harus mampu ajar anak-anak itu bahasa Inggris. Kita bermimpi ini tempat jadi tempat pariwisata. Maka tolong disiapkan kerjasama dengan kepala desa, kerjasama kita banyak anak-anak. Kita punya anak-anak yang bisa berbahasa Inggris dari anak-anak ini banyak. Kontrak mereka masuk di dusun ini, masuk di sekolah itu, ajarkan anak-anak SD berbahasa Inggris mulai sekarang. Supaya nanti turis pada datang di sini tidak mungkin mereka pakai bahasa lama Holland. Mereka mesti pakai bahasa Inggris. Jadi saya titip itu. Uang yang saya kasih, bayaran yang saya minta adalah tolong disiapkan guru bahasa Inggris yang baik dan tiap hari omong. Mama-mama juga omong, karena nanti orang datang tidak bisa ngomong, tanya mau beli ini orang mamanya, dia tidak pakai bahasa lama Holland. Nah, karena itu saya minta ini disiapkan supaya keindahan yang ada ini, karena kita tidak bisa tunggu. Labuan Bajo pasti tumpah, suka tidak suka. Tumpahnya kemana? Tumpahnya ke Riung. Tumpah Riung kemana? Tumpah Riung terus ke Momere, Flores Timur terus sampai sini menjadi satu kesatuan. Lambat atau cepat ini tempat akan jadi. Tapi kita pastikan bahwa sebelum semuanya di sini kita telah siap untuk menerima tamu. 1, toilet bersih. 2, dapur bersih. 3, olahan makanan yang baik. 4, kita berbahasa Inggris yang baik. Tidak dibuang sampah sembarang. Toilet semua bersih dimanapun masuk. Nah, itu orang bilang, ini daerah ini siap untuk menerima tamu yang baik. Nah, kita punya banyak catatan-catatan seperti itu, tapi kerjasama pemerintah terus kita dorong. Lalu kita akan ajak beberapa. Saya lihat bandara kita tidak mungkin dengan bandara di Larantuka itu kita mampu untuk mendorong wisatawan, tidak mungkin. Maka kita mesti punya bandara yang panjang runway-nya, yang orang bandara itu 2000 meter. Tidak mungkin kita bangun di Larantuka itu. Larantuka sudah tidak bisa, terbatas sekali, berat itu. Nah, coba ada tempat, tadi kepala desa bilang, Pak Camat atau kepala desa bilang ada tempat di mana itu? Nah, Pak Camat di sini katanya. Nah, tolong dilihat, nanti laporkan kepada pejabat supaya kita dinas perhubungannya untuk kita laporkan bicara dengan menteri, disiapkan sehingga kalau ada problem dia tidak bisa perpanjang, biar saja dia begitu. Tapi 2 daerah ini ada pesawat besar yang bisa landing di sini. Kalau tidak ada pesawat tidak bisa. Kita mau pesawat begitu maka mungkin orang. Jadi kalau ada tanah yang bagus, duduk dengan orang tua, ngomong baik-baik. Dari sekarang omong, jangan tunggu, tanda tangan semua, anak cucunya berapa semua tanda tangan. Jangan seperti sekarang, kita punya bapaknya kasih, kakeknya kasih, kemudian hari mereka gugat semua. Kita bermasalah semua.
belum jadi uang mereka kasih, nanti kalau ada uang mereka minta. Ini catatan saya. Jadi begitu kita punya masyarakat. Karena itu saya mau, kalau kita membangun sesuatu, tolong bikin sampai anak cucunya baru lahir pun kasih, memang tiru saudara tangan, kasih jempol gitu kan. Nah, supaya besok-besok bilang ini kau punya jempol, masih bayi-bayi sudah jempol juga, supaya tahu, supaya besok tahu jawab. Jadi kita punya tanggung jawab seperti itu. Saya minta Pak Camat, dengan Bapak Desa, dengan masyarakat, tokoh-tokoh di sini untuk lihat tempat itu. Kalau mau diserahkan, karena tidak mungkin tempat yang indah seperti ini tidak mungkin kita tidak pakai bandara, harus ada bandara. Kalau bandara yang ditaruh di sini, bapak-bapak tidak usah bikin kabupaten. Toh bapak sudah punya kabupaten sendiri. Bisa namanya tetap Kabupaten Flores Timur, tapi bandaranya paling besarnya ada di bandara. Ya cukup sudah, nggak usah kabupaten lagi. Semua orang kan datang di situ, landing di situ. Bupati mau pulang dari Jakarta atau dari Kupang landing di situ. Karena pesawat besar akan landing di sana semua. Pertumbuhan maju, indah semua, daerah itu akan maju luar biasa. Dan bikin itu saya berani janji, dibandingkan saya janji kalian bikin kabupaten. Tapi kalau bandaranya, saya lebih berani. Saya lebih confidence kalau bandara. Jadi asal tandanya ada. Supaya orang bisa landing. Nanti kalau udah luar baju, langsung masuk sini. Tidak perlu lagi. Nah kita bilang ke Lembata, kalau lu ada masalah, sudahlah, jangan usah bikin bandara saja. Kami dari sini landing, nah, kapal segala macam ke tempat kamu. Dekat kok. Witiama tadi saya lihat cuma 20 menit, 15 menit sudah sampai di sini. Jadi kalau bayar kalau kita punya bandara di sini, ya orang tidak perlu ada bandara di Lembata, di apa namanya Larantuka, ya bandara itu pun pakai untuk pesawat-pesawat kecil. Tapi pesawat yang Boeing, Airbus itu pakai di sini. Asal betul panjangnya bisa ada 2.000-3.000 meter di sini. Dan orang-orang tua pemilik lahan rela untuk kasih, karena pemerintah pusat tidak akan mau bangun kalau bayar lahan, tidak akan mau. Tapi kalau lahannya disiapkan, ditandatangan semua beres, nah saya bisa bicara dengan Pak Menteri untuk itu. Apakah Menteri hari ini atau Menteri nanti periode 2024 ke 2029, kita bicara sama dia untuk ini dilihat disiapkan menjadi bandara. Itu menjadi bandara yang paling baik supaya mengisi. Nah, karena itu tadi saya tanya Bu penjabat, listrik bulan Juni ini masuk daerah sini. Nanti kalau listrik sudah masuk, kita dorong supaya juga pasang menara di sini, sehingga apa namanya BTS-nya ada. Kita bisa, tadi Pak Guru punya keinginan untuk melakukan seluruh transaksi, kita dorong di sini. Nanti Bank NTT saya minta libatkan di sini juga untuk mengecek, melatih agar produk-produk ke depan kita bisa pajak yang baik, sehingga daerah ini ditata dengan benar. Tamannya bagus, Bapak Desa. Ini kamu harus siapkan betul, bikin taman yang baik, kerjasama nanti dengan Dinas Perikanan untuk dirapikan, tertata parkir perahunya yang baik, supaya kita begitu orang datang lihat saja menarik. Nah itu yang pekerjaan ini perlu pekerjaan lanjutan, dan kita harapkan apa yang kita bertemu hari ini menjadi berkah, menjadi rahmat buat seluruh penduduk di tempat ini, dan ini bisa berjalan dengan baik. Saya pikir itu, terima kasih.